sehat, apalagi kaum wanita kemarin habis olahraga ya, jadi semakin sehat. Amin. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita, memuji dan memuliakan Allah. Namun sebelumnya saya undang berdiri, kita mau angkat pengakuan iman rasuli. Bersama orang kudus kita angkat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih tetap bangkit diri, kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Allah, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan izinkan kita untuk beribadah di tempat ini. Tuhan telah menganugerahkan kesehatan bagi kita, kekuatan yang masih saat ini boleh kita rasakan, bahkan nafas kehidupan yang boleh kita nikmati. Kita patut mensyukurinya, dan saat ini waktunya kita untuk menyembah Dia. Kita mengatakan pujian, ku menyembah Yesus.
saat ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau ada kami yang lemah Tuhan, jikalau ada kami yang memiliki persoalan besar Tuhan, angkat semuanya itu Tuhan. Kami datang Tuhan di dalam kaki-Mu Tuhan, bawa kaki-Mu Tuhan untuk menyerahkan. Kami bergumul untuk semua persoalan-persoalan hidup kami Bapa. Hingga hari ini Tuhan Kau akan memberikan kelegaan buat setiap kami Bapa. Hingga mulut dan tubuh kami hanya untuk memuji, memuliakan Engkau ya Allah. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini Bapa. Terlebih Tuhan, anak-Mu yang akan memperdengarkan firman Tuhan, pakai bibir-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang duduk diam mendengarkan serta melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, otoritas semua yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya akan memberikan kesempatan buat saudara dan saudari untuk menyaksikan Cinta Kasih Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang ku percaya. bahwa cinta kasih Tuhan tidak akan pernah luntur dalam kehidupan kita. Dia selalu merawat kita, dia selalu memberkati kita dan memelihara kita sampai pada saat ini kita masih ada di tempat ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita menaikkan pujian kita, Cinta Sejati. Cinta
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami. Jikalau pada pagi hari ini kami dapat membuka mata kami, melihat kehidupan yang baru, nafas yang baru, dan juga kekuatan yang baru yang Tuhan izinkan kami alami saat ini. Oleh karena itu kami patut ada di rumah-Mu, bersukacita bersama-sama, mensyukuri atas segala karya besar Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan kami sudah memuji mengagungkan Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan pada hari ini, dapat menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah itu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan daripada mulut hamba-Mu, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, iman kami bertumbuh dan berbuah, melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Dan berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih ada sukacita dan akan selalu bersukacita karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di penghujung bulan Juli. Kata orang tidak terasa, tapi kita juga terasa karena situasi, kondisi yang di sekitar kita membuat kita selalu waspada dan waspada untuk menjaga kesehatan kita dan untuk menjaga kesehatan orang lain juga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesatuan roh dalam jemaat. Ya, ada beberapa minggu di dalam doa hari Jumat kita selalu tekankan tentang perbedaan. Berarti kita berbeda tetapi kita satu di dalam Tuhan. Mari kita membaca dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kesatuan jemaat dalam dan karunia yang berbeda-beda. Ada ditampilkan, kita bisa baca. Ya. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, yang bisa matanya bisa terang, bisa lihat ke atas boleh, yang melihat Alkitab juga boleh. Ya. Seperti biasanya bersama dengan saya, kaum pria ayat yang ke-1, yang kedua kaum wanita. Kita akan membacanya secara silih berganti. Kaum pria bersama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, silakan duduk kembali. Dari pembacaan kita, perenungan kita adalah kesatuan jemaat, yaitu kesatuan roh dalam jemaat. Ya, kesatuan roh di dalam jemaat. Tentu kata ini tidak asing bagi kita, jemaah, berarti orang banyak. Di dalam orang banyak itu perlu ada
kesatuan. Satu atau kesatuan. Artinya kalau berbicara tentang kesatuan itu terdiri dari berbagai macam ras, agama dan perbedaan, suku dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian kesatuan sama juga dengan persatuan. Dikatakan bahwa persatuan berasal dari kata kesatuan, satu yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Contohnya berkumpul bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat masyarakat yang bersatu dan menjadi serasi. Itulah yang kita pahami tentang persatuan. Sehingga Indonesia mengatakan persatuan Indonesia karena terdiri dari pulau-pulau. Kesatuan artinya kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah terjadi secara utuh. Dan definisinya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan. Berbentuk majemuk. Berarti definisi Alkitab, kata roh. Roh mempunyai beberapa arti. Semuanya menunjuk kepada apa yang tidak terlihat oleh mata manusia dan yang membuktikan adanya daya atau tenaga aktif yang bekerja. Dan kata Ibraninya dan Yunaninya juga dijelaskan, ke Ibrani ada roh dan Yunani pneuma. Artinya angin, daya hidup, tarik dan juga makhluk-makhluk di bumi. Dan juga dikatakan ada ucapan terilham yang berasal dari sumber yang tidak kelihatan. Kita dapat menyimpulkan kesatuan roh artinya satu kesatuan yang dibangun atas persamaan nasib, suatu budaya dan visi. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan, tetapi tidak membatasi semangat untuk bersatu. Saya garis bawahi, kita berbeda tetapi tidak membatasi kita untuk bersatu. Ini yang menarik untuk kita renungkan pada hari ini, memang berbeda tetapi kita satu. Dan hal inilah yang didengungkan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Tentang supaya bersatu adanya kesatuan di dalam jemaat supaya mereka kuat. Kenapa mereka harus kuat? Karena terjadinya persoalan, masalah yang membuat mereka berbeda pendapat. Paulus katakan, yang walaupun kalian berbeda, kalian harus tetap satu dan harus tetap satu. Dalam keluarga yang banyak, mungkin akan terlihat perbedaan tersebut. Kalau keluarga kami tiga kepala, pasti 3 pemikiran yang berbeda. 4 kepala, 4 pemikiran yang berbeda. 5 kepala, 5 perbedaan. Dan disitulah kita bersatu untuk menyatukan perbedaan tersebut. Supaya ada suatu visi dan kesamaan. Saya ibaratkannya minggu lalu bagaikan bahtera rumah tangga. Kalau kepalanya di dalamnya ada 5, dengan berbagai beda pendapat, saudara bisa bayangkan mau kemana arah tujuannya. Kesatuan itu penting, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kalian harus bersatu. Di dalam kesatuan tersebut ada kekuatan. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan kesatuan itu penting? Rasul Paulus menjelaskannya di dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca perlahan-lahan. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
satu Tuhan dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang berkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh di dalam. Saya baca tadi, satu tubuh. Saya katakan satu Tuhan. Satu tubuh juga di bawahnya adalah satu Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap satu. Alasannya apa? Karena ada banyak hal yang bisa menyatukan mereka. Kita hitung ada berapa ini? Ayat keempat. 1, 2, 3. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang menonjol untuk menyatukan mereka. Paulus tidak menyampaikan hal-hal yang berbeda, tapi dia ingin ada kesamaan. Tetapi terkadang orang ingin menunjukkan hal-hal yang berbeda dari yang lain, supaya dia bisa tampil beda, ya, begitu ya. Saya kalau melihat di perkembangan politik kita, jadi jadi capek juga memikirnya. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita terjerumus dalam hal-hal yang demikian. Politik ya bisa A dan B dan sebagainya. Tetapi Paulus ingin supaya perbedaan itu tidak usah ditonjolkan. Apa gunanya kita mengangkat perbedaan? Tetapi yang Paulus inginkan supaya mereka bersatu, supaya jemaat itu tetap utuh dan tetap di dalam Tuhan. Ini adalah ditujukan kepada jemaat Efesus, dan kerinduan kita juga jemaat Filipi. Dari hal yang kecil kita mulai akan berkembang ke atasnya. Dari jemaat, gereja, dan lingkungan kita dapat melakukannya. Dan apa yang mendasari, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bersatu? Ya, ini yang menarik juga. Kita ingin bersatu, tetapi ada cara kita memelihara kesatuan tersebut. Apa itu? Tadi kita sudah baca, ada kalimat di situ saya garis merah. Kita baca 1, 2, 3. Harus hendaklah kau selalu rendah hati. Hendaklah kau selalu rendah hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, hendaklah rendah hati. Secara umum rendah hati memiliki arti sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya dalam segala hal. Kelebihan-kelebihan yang ia lakukan. Saya menggambarkannya tentang ada ciri-ciri orang yang rendah hati. Dia mau mendengar pendapat orang, dan juga mau mendengar saran-saran, dan mau menerima kritikan-kritikan dari orang lain. Kalau saya membayangkan hal ini, sangat sulit untuk kita terima. Apalagi taruhlah kita sebagai orang tua di dalam rumah, lalu ada masukan dari anak-anak kita, kadang-kadang kamu kan masih kecil, kamu tahu apa, gitu kan. Ataupun kita seorang ibu dan juga seorang yang dalam posisi jabatan, lalu anak buah kita memberi saran, kita juga katakan, kamu tahu apa ya, siapa yang bos di sini, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan akan begitu sulit bagi kita untuk mendengar pendapat orang lain, saran orang lain, dan mendengar kritikan. Nah, Paulus menyarankan, mengingatkan, hendaklah kamu rendah hati. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa bersatu. Saudara bisa bayangkan dalam rumah tangga aja, kalau tidak ada kerendahan hati,
semua tidak mau mendengar, tidak ada yang memberi saran, tidak ada yang menerima kritikan, kira-kira mau jadi apa? Tentu akan sangat sulit untuk kita maju dan untuk kita berkembang dan berbuat sesuatu. Anak-anak pun mau berkreasi sudah mulai takut. Kami juga, maaf bukan keluarga kami baik, tapi saya banyak belajar dari anak. Mungkin anak yang punya anak banyak pasti lebih paham. Anak saya satu, saat dia berbuat sesuatu, kami selalu protek. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya saat dia mau berbuat sesuatu, dia takut. Kenapa? Nanti dibilang tidak boleh. Nanti dibilang tidak boleh. Nah, akhirnya kami belajar untuk supaya dia bisa berkreasi. Akhirnya pada waktu dia mulai berkreasi, mulai melakukan sesuatu, kami selalu mengingatkan, kamu bisa, tetapi harus hati-hati. Awalnya kalau dia pasang kompor memanjat kata, tidak boleh, nanti kamu panas, nanti kamu kebakaran dan lain sebagainya. Kalau saya pergi, saya matiin kompornya. Akhirnya dia pulang, kok bapak mama lama ya, aku lapar. Loh kok tidak masak? Kan dimatiin kompornya. Takut ini. Akhirnya kami kasih tahu dia begini caranya, begini caranya. Akhirnya kami pergi nyaman, anak juga enak ditinggal. Nah, kadang-kadang yang membuat mereka, anak-anak kita tidak dewasa adalah kita sendiri. Apalagi mamanya yang hebat, super. Anaknya lakukan ini, tidak usah, biar mama aja. Anak lakukan ini, tidak bisa, tidak usah, saya lakukan. Akhirnya giliran mamanya sudah tepos, sudah capek, bingung semua di rumah mau bikin apa, bingung kenapa? Motornya sudah tidak kuat lagi. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, kita sayang anak. Kita harus mengajar mereka untuk berbuat sesuatu yang walaupun kalau dia cewek untuk setrika jangan belok-belok, nanti waktu dia pergi ibu lurusin, tidak apa-apa. Dia cuci piring mungkin agak kotor, nanti dia sudah istirahat, jangan katakan kamu percuma cuci piring, mama cuci kedua kali lagi. Tak perlu. Kalau sudah istirahat, dia aduh, anakku sudah bisa cuci piring, tapi saya harus membersihkannya lagi. Dia menyapunya belepotan, tidak apa-apa, nanti diberesin lagi. Itulah tujuannya seorang ibu untuk mendidik anaknya berbuat sesuatu. Kayak burung Raja Wali, dia mendidik anaknya, dia bawa dia terbang tinggi, lalu dia lepas. Anaknya terbang-terbang seperti jatuh, nanti diambil, tangkap lagi. Lalu bawa ke atas lagi, lepas. Sepertinya dia gak memaksa anaknya, tapi dia supaya anaknya kerja keras, akhirnya anaknya tahu terbang. Coba dilatihkan, nggak boleh terbang ya, kamu di sini aja. Sampai dia tua nanti dikasih makan situ, giliran mama pergi bingung. Saya dikasih makan apa ya? Gimana cari ikannya? Bingung jadinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerendahan hati itu penting, tapi bagaimana kita mendidik, mengajar supaya mereka mandiri. Yang penting sini adalah kita mendengar pendapat orang lain, saran orang lain dan kritikan. Sakit, tetapi tujuannya untuk membangun. Awal-awal saya waktu melayani sendiri, saya tidak ada yang berani kritik. Adapun orang kritik dari belakang, aduh Pak Pendeta begini dan sebagainya. Tapi tidak ada yang sampai di telinga. Nah, waktu saya sudah menikah, istri saya waktu dia kritik saya panas, telinga juga panas, muka juga panas. Kritik apa, mau bilang apa ini? Tapi istri saya bilang, saya mengkritik karena saya mengasihi Bapak, mengkoreksi. Oh ya, puji Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal demikian akan menguatkan kita. Tidak ada kritikan yang bisa yang menjatuhkan, justru itu membuat kita semakin maju, semakin kuat dan semakin kuat. Ibaratnya pohon yang di atas gunung, semakin tinggi, semakin ditiup angin dia semakin kuat, semakin kuat. Badai bagaimanapun dia tidak akan tumbang. Kenapa? Akarnya sudah kuat. Karena banyak tantangan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita dapat kuat, supaya kita tetap bersatu, belajarlah untuk kata apa? Rendah hati. Kita harus belajar untuk merendah dan rendah hati.
dalam kehidupan keluarga kita, sehingga melaluinya kita dapat menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata lemah lembut? Kata lemah lembut seringkali diapresiasikan dengan pemahaman, yaitu tentang bagaimana orangnya kurang cekatan. Bisa juga dikatakan kurang terampil dan orang juga lambat. Lalu katakan, waduh, kok kalau ngelihatnya gregetan. Tapi selalu ada pertimbangan, selalu ada hal-hal yang dilakukan. Dan biasanya orang yang lemah lembut, dia selalu makan hati, orang bilang gitu ya. Tidak jauh bedanya dengan sabar, nanti juga ada kesabaran. Tapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Kalau kita bergaul sama orang yang lemah lembut ini, kayaknya semuanya adem-adem aja. Dia diapain tetap senyum, dikoreksi tetap senyum, tapi mungkin juga sakit ya di hatinya. Tapi dia belajar untuk bagaimana semuanya bisa tersenyum. Dia lemah lembut. Dia kata seperti seorang anak yang selalu sopan santun, selalu menghormati, dan selalu taat. Dan itulah kerinduan kita apabila kita ingin ada kekuatan, kesatuan di dalam jemaat. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kita lemah lembut. Orang yang lemah lembut di sini dikatakan bahwa hidupnya di bawah kendali oleh Allah. Dan hidupnya tidak dikendalikan oleh emosinya, hidupnya tidak dikendalikan oleh perasaannya, hidupnya tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya yang sering kali keliru. Kita harus belajar untuk rendah hati. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan bahwa untuk menjaga kesatuan roh dalam jemaat, kita harus hidup rendah hati dan lemah lembut. Dan yang berikut, dikatakan bahwa kita harus sabar. Sabar. Di zaman sekarang ini sangat sulit untuk kita menemukan orang yang sabar. Dan banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan untuk mengungkapkan sesuatu. Dan kita harus tahu bahwa dalam kondisi yang kita alami saat ini, orang sangat-sangat sensitif, orang katakan. Saya mengibaratkannya seperti ranting yang kering, dipasang api langsung terbakar. Kenapa? Kondisi, situasi yang membuat hal itu terjadi dan orang kurang sabar. Harus sabar. Mengapa harus sabar? Saya pernah melihat dan juga pernah merasakan disuruh untuk menuntun sapi. Sapi kalau sudah capek dan kalau sudah ngambek, pokoknya dia sudah berdiri di tempat di apapun, diangkat, di mana dia kayak patung. Saya katakan mau diapain sapi ini ya? Didorong, dipukul, tetap ngambek. Waduh, orang bilang ngambek kayak sapi, sudah bayangkan bagaimana. Pokoknya kayak batu aja jadinya. Cuma nafasnya aja yang goyang-goyang. Tapi kalau yang tidak pernah lihat mungkin susah untuk menggambarkannya. Tapi kalau yang sudah pernah lihat sapi ngambek, aduh, sudah memang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dibutuhkan kesabaran untuk hal itu. Sabar. Ciri-ciri orang sabar itu tidak banyak bicara saat direndahkan oleh orang. Dan juga selalu merasa butuh maaf dan tidak menyakiti diri sendiri saat sakit hati. Dan memilih memberi kebaikan saat ia bisa membalas dendam. Waktu saya merenungkan hal ini,
Saya bilang ya sulit sekali ya. Ya, namanya juga sabar, kalau gampang ya tidak perlu. Tapi kesabaran ini penting, saudara yang kasih oleh, tidak banyak bicara saat dia direndahkan oleh orang. Tentu kita katakan, pada waktu Yesus disalibkan, orang katakan, weh kalau kamu benar anak Allah, turun dari salib. Tuhan banyak ngomong enggak? Tuhan lakukan apa kepada mereka? Tuhan ampuni mereka. Loh, bukan itu yang dibutuhkan. Kalau mungkin murid-murid katakan, kok itu jawabannya Tuhan, turun aja Tuhan supaya mereka tahu kamu hebat gitu kan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak banyak ngomong, selalu merasa butuh maaf. Bukan saya yang salah, dia yang salah kok, dia yang harus minta maaf. Apalagi dalam rumah tangga kita harus belajar. Anak kami awal-awalnya juga sangat sulit. Belajar untuk minta maaf sangat sulit ya. Saya katakan, nah, kalau kamu tidak mau minta maaf, kamu jangan marah. Kalau kamu berani untuk marah, kamu harus berani untuk minta maaf. Dan juga tidak menyakiti diri sendiri saat sakit hati. Lu ada orang begini? Ada. Saya tidak begitu, tanya, perlu pertanyaan dulu gitu kan. Saat kita marah, saat kita sakit hati, akhirnya kita tidak mau makan. Yang tersiksa siapa? Kan kita sakit. Asam lambungnya sudah naik, sudah mulai sakit. Ya, artinya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sabar itu adalah tidak menyakiti dirinya sendiri saat dia disakiti. Dan dia memilih kebaikan saat dia mampu memberi pembalasan. Tapi dia tetap menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tetap satu dan kuat, kita harus belajar untuk melakukan hal ini. Rasul Paulus mengatakannya itu adalah kita harus saling. Kata saling itu juga ada timbal balik. Dari kita dan juga orang yang kita lakukan. Dan yang sangat terakhir di sini adalah, selain dalam kesabaran tadi, masih ayat yang kedua, supaya kita tetap satu dan tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk menjaga kesatuan itu yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kasih kita. Kita harus tunjukkan kasih itu. Bukan hanya katanya, bukan hanya di mulut saja, tetapi dia harus menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harus tunjukkan kasih kepada mereka. Artinya kasih itu harus aktif. Saling mengasihi. Mulailah dari kita untuk menyatakan hal tersebut. Sehingga Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus ini, kasih itu sangat penting. Juga dalam Korintus juga dikatakan bahwa yang walaupun kita memiliki karunia yang begitu luar biasa, tetapi kalau tidak ada kasih, semuanya itu adalah sia-sia. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan Rasul Paulus yang selalu didengungkan ini juga menjadi kerinduan bagi kita. Supaya kita memiliki kesatuan roh di dalam jemaat. Artinya di dalam jemaat itu adalah kita yang banyak. Dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita belajar satu roh. Dengan cara bagaimana? Tadi sudah disampaikan bagaimana kita harus saling mengasihi, sabar, dan juga kita harus menunjukkan hal itu dengan kerendahan hati dan lemah lembut. Tidak ada ruginya juga kita mempraktekannya dalam kehidupan kita dan jemaat kita, dan juga tidak direndahkan oleh orang apabila kita mempraktekannya. Yang ada adalah dunia boleh tahu ini benar-benar Kristen. Pada waktu Yesus tetap diam dan tetap mengasihi orang yang menyalibkan dia. Akhirnya semua orang yang ada di sekitar dia mengaku dengan mulut mereka. Mengatakan bahwa benar, dia ini adalah anak Allah. Kerinduan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saat kita memelihara kesatuan roh dalam jemaat kita, selain kita yang merasakannya juga orang di luar sana akan melihat. Inilah kekristenan. Kalau kita berbeda, saling gontok-gontokan,
pindah sana pindah sini dan sebagainya, orang akan bertanya-tanya, kok kekristenan kayak gitu sih? Tidak ada yang menarik dengan kita. Tapi saat kita memelihara kesatuan roh dalam jemaat ini, maka disitulah orang akan mencarinya. Bahwa pada dasarnya orang ingin damai, sejahtera, dan juga kesatuan. Oleh karena itu kita berdoa, sebagai anggota gereja, kita harus memelihara kesatuan. Rahasianya sangat luar biasa adalah harus rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kita harus menunjukkan kasih kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib. Perbuatan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ada di GKI Filipi Cengkareng, Jakarta ini. Bukan karena kebetulan, tetapi oleh karena Tuhan yang memulai pelayanan ini. Dengan melewati berbagai hal-hal yang Tuhan izinkan kami alami. Membentuk kami untuk semakin indah di mata Tuhan. Dan untuk kami mengerti bahwa kerendahan hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih itu sangat penting di dalam jemaat. Oleh karena itu Bapak, ajarlah kami untuk mempraktekannya. Sehingga melaluinya Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini dan melalui kehidupan jemaat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini telah mengajarkan kita untuk tetap satu di dalam roh. Oke, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita dari nyanyian kemenangan 156. Dilanjutkan doa syafaat dan doa persembahan Ibu Hutabara. Berdiri karena Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat bersyukur, terima kasih padamu ya Tuhan. Mana pagi hari ini Tuhan,
Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Dan tentunya kami mengucap syukur ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hari-hari yang kami lalui, Engkau terus memelihara kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan sejahtera bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, ibadah raya kami Tuhan yang telah berlalu Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami, pujian kami, dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Sekali lagi kami mohon Tuhan, dan Tuhan mendengarkan suara-suara puji-pujian kami Bapa, khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami semua Tuhan. Dan firman-Mu ini Tuhan berbuah, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, dan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami nantinya Tuhan mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami mohon Tuhan, ajari kami Tuhan, lebih rendahlah hati lagi Tuhan terhadap sesama kami, dan boleh kami Tuhan melakukannya Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Berkati terus hamba-Mu ini Tuhan, berikan lebih heran lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang lebih heran lagi Tuhan buat kami semua, menguatkan iman percaya kami Bapa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmah bagi hamba-Mu ini Bapa lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati ibu dan habis Tuhan dalam pelayanan ini Bapa. Kami lebih lagi Tuhan semakin erat dalam satu keluarga, satu tubuh, satu keyakinan kepadamu saja Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu ini, berikan kesehatan selalu Bapa, dan berikan damai sejahtera sukacita hari lepas hari Bapa. Berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini Bapa, lebih lagi Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami dan Ibu dan habis Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memelihara mereka, memberkati di dalam kebutuhan mereka Tuhan, apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan menolong, menopang, mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang sudah kami jalankan Bapa. Berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, tidak sebanding yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan ini boleh terpakai di rumah-Mu ini Tuhan, untuk pelayanan kami seterusnya, untuk keperluan pelayanan di tempat ini Tuhan. Bercukupkan Tuhan, dan kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari yang pelayan kami ke depan Tuhan, boleh kami memberikan lebih lagi Tuhan, dari rezeki kami Tuhan, dari hasil pekerjaan kami Bapa. Kami selalu menyediakan yang terbaik buat Tuhan, karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan hikmat, beri kebijaksanaan, supaya boleh semuanya Tuhan terbagi-bagi untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati terus Tuhan persembahan ini Tuhan, lebih besar lagi Tuhan, berguna di hadapan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini banyak hal ya Tuhan yang terjadi, khususnya buat COVID-19 ya Tuhan, yang tidak bebas kami ya Tuhan melakukan kemanapun Tuhan, seperti kami terikat Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus ini cepat berlalu Tuhan, COVID-19 ini, supaya kami boleh lebih lagi Tuhan kemana saja untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan boleh kami Tuhan leluasa untuk beribadah di mana saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin kami juga Tuhan, Pak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan, biar mereka lebih bijaksana lagi Tuhan untuk membimbing bangsa kami ini Tuhan. Boleh kami boleh mereka semakin kuat dalam Tuhan untuk menjalankan tugas mereka yang berat ini ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aparat kami juga Tuhan, yang mereka juga begitu lelah Tuhan untuk memberikan pengamanan bangsa
dalam bangsa kami Tuhan. Mereka boleh menjaga bangsa kami Tuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Bapak. Dan kami juga rakyatnya Tuhan, berikan kesadaran bagi semua rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya semuanya patuh untuk menjalankan apa yang menjadi yang dianjurkan pemerintah Bapak. Boleh semua rakyat Indonesia patuh Bapak dalam yang pemerintah berikan Tuhan untuk menjaga jarak dan untuk boleh tidak melebarluaskan untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Dan semuanya boleh cepat berlalu ya Tuhan Yesus. Kami mohon tangan pengasihan-Mu Tuhan, biar Tuhan memimpin bangsa kami ya Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk dokter-dokter yang mengenangani yang sudah kena sakit penyakit yang kena virus ini Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan membimbing mereka, melihara mereka, beri kekuatan, kemampuan bagi mereka Tuhan, supaya mereka kuat, sehat selalu Tuhan, oleh karena tangan pengasihan Tuhan yang memberkati mereka. Dan boleh mereka menangani yang sakit yang kena COVID-19 ini, boleh mereka menanganinya dengan kuat dan boleh semuanya boleh tertangani Tuhan. Dan karena Tuhan memimpin mereka, melihara mereka juga Tuhan, suster, perawat dan relawan sekalipun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja kami boleh terpelihara Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa orang-orang jahat. Dan kami boleh senantiasa leluasa beribadah kepada Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya kiri kanan kami, berikan mereka untuk boleh kami nyaman Tuhan dari tetangga kami, kiri kanan dan depan kami Tuhan. Dan tidak ada suatu halangan pun Tuhan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami sembah. Dan kami berdoa juga buat gereja-gereja yang lain juga Tuhan, dimanapun pada hari ini boleh kami beribadah bersama-sama. Hanya nama Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, dan sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui ibadah kami Tuhan, dimanapun gereja pada saat ini beribadah kepada Tuhan saja Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini juga Tuhan, berikan hikmat bertambah-tambah lagi kepada kami Tuhan, iman percaya kami Bapa, supaya kami lebih berhikmat lagi untuk boleh kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, tidak goyah, tidak mundur dan tidak kuat untuk budak-budak iblis ya Tuhan, yang selalu merendahkan kami, menggoda iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan lagi bagi kami Tuhan. Kami mohon tangan pengasihan-Mu Tuhan, berikan hati kami untuk selalu rendah hati dan kuat untuk menghadapi segala permasalahan dalam lingkungan kami, dalam rumah tangga kami. Dan jika ada anak-anak kami yang memberikan kami merasa banyak hal ya Tuhan yang kami alami, kami mohon Tuhan, ya Tuhan memberkati kami semua, berikan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Boleh kami lalui Tuhan segala persoalan pergumulan kami dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Karena di dalam rumah tangga kami Tuhan banyak problem yang masing-masing yang kami alami ya Tuhan, melalui apapun itu Tuhan, anak, suami, istri, dan saudara-saudara kami yang mengganggu iman percaya kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan hati yang lemah lembut pada kami Tuhan, yang sabar, yang taat kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh melalui Tuhan, boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa.
kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, dan kami henti-hentinya mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari Bapa. Dan kami tutup doa ini Tuhan seperti yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, kita menaikkan pujian kita, Kaulah Allah yang setia.
Haleluya, haleluya. Bersyukurnya Allah yang sangat luar biasa dan dahsyat. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat kami susah, saat kami senang, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Bapa, oleh anugerah Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh bersuka cita, mengagungkan Tuhan dengan mulut kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya semuanya adalah oleh karena kebaikan-Mu. Kami sudah memberikan segala sesuatu dari kehidupan kami melalui persembahan yang kami sudah berikan. Kami tidak kekurangan, tetapi diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami bersyukur sudah menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik yang ada di ruangan ini, ada di luar daerah, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan selalu memimpin dan menyertai mereka. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saatnya kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing untuk istirahat dan khusus melakukan aktivitas kami sepekan ini. Kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan mata rohanimu pada Dia dan pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah.